Satu pertanyaan tidak mengcounter masalah fisik, suku, ras, agama. Oke, tapi kita ambil pertanyaan kita untuk menyatukan berbagai macam persepsi. Oke, silahkan. Saya buka dulu pertanyaan pertama dari Dewan atau dari Gum, mungkin ada pertanyaan, silahkan dari rekan-rekan di sini. Oke, ada lihat lagi nama itu kan? Apres. Boleh tanya di situ nggak apa-apa. Pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan kita jelaskan dijawab masing-masing dulu, terus kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari Cikarang. Nama saya Apres ya panggilannya ya. Jadi ini pertanyaan mungkin lebih ke apa yang dijelaskan tadi Pak ya. Mungkin saya lebih ke Pak Koko dulu. Minta tolong ini. Apa nggak kelihatan? Ya, yang foto maksudnya. Ya, halo Pak. Ya, siap ya. Biar kelihatan dulu. Satu pertanyaan buat ketiga. Satu pertanyaan buat satu orang. Oh, mau pakai satu pertanyaan ketiganya atau mau pakai ke salah satunya? Lebih ke yang dijelaskan tadi. Jadi kan tadi kan per individual kan sudah menjelaskan apa visi misinya. Okay. Jadi saya menanyakan satu poin yang sudah dijelaskan tadi gitu. Oke, silakan. Ya. Untuk yang pertama untuk Pak Koko ya. Tadi disebutkan apa namanya untuk visinya itu membuat suatu apa namanya lapangan pekerjaan ya, lebih ke lapangan pekerjaan kan. Nah itu bisa disebutkan itu sistem ataupun prosesnya seperti apa. Dan yang kedua, apakah sudah terpikirkan ketika terjadi masalah yang tidak terduga misalkan, karena ini kan masalah apa namanya ibaratnya masalah finansial ya, mungkin gariskan gitu kan, apalagi udah mencakup nasional gitu. Itu cukup di situ aja dulu. Oke, thank you pertanyaan mungkin dari Koko. Oke, kita sepakat dulu ya, satu pertanyaan ini maksimal 2 menit ya. Atau 1 menit sepakatnya? 2 menit ya, oke, 2 menit kita sepakati ya, mulai dari sekarang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mengenai yang ini bakal menjadi pemikiran kalian tentang yang namanya pekerjaan. Yang kita sudah lama R15 Club Indonesia ini berdiri, nggak terasa sudah 7 tahun. Dari kawan-kawan kita ada yang beberapa yang sudah menganggur, bahkan dari menganggur itu jadi putus hubungan dengan R15 Alangkah baiknya ketika kita sebagai orang nasional berpikir yang namanya ketika anggota atau member itu nganggur, setidaknya ada bantuan atau usaha yang bukan berarti bantuan itu hanya istilahnya asal ngasih aja, tapi dia mau nggak bekerja gitu. Saya ada visi di sini mengenai, mungkin Anda tidak terpikir mengenai bakal jadi pemasukan dari YouTube. Member kita di R15 Club Indonesia ini sudah ada 1000 lebih. Untuk kita menghasilkan uang dari YouTube itu cukup 1000 tontonan. Kita ini member sudah berapa banyak, dan itu bisa untuk dijadikan penghasilan nasional. Salah satunya untuk mencakup dari semua, dari Sabang sampai Merauke adalah media. Contohnya, kalian pernah tahu Kopdar yang malam minggu misalkan di Sabang atau sampai di Merauke atau jauh-jauh dari Bogor atau Surabaya, tahu? Nah, salah satunya seperti itu. Ada hasil yang akan kita berikan bagi yang mau untuk bekerja, gitu. Oke. Mungkin bisa ada tambahan Pak, kira-kira untuk bertanya lagi. Cukup ya, satu pertanyaan buat coba kita
Jadi gini, mungkin sama sedikit ya. Ketika visi tadi untuk ke YouTube misalkan ya, ini kan judulnya mungkin masih ke YouTube ya. Ya. Terus kira-kira ketika ke YouTube itu tidak berjalan, kita kan nggak tahu namanya usaha itu bisa berhasil apa enggak. Kira-kira ada plan B ataupun plan C lagi apa enggak kira-kira? Kebenaran saya seorang, kalau bisa dibilang saya seorang pengusaha, dan arti kecil-kecilan tapi saya usaha. Ya. Apapun bisa jadi, contohnya merchandise. Ya. Dari merchandise ini pun yang tidak terpikir adalah yang sedang ngetren sekarang. L15 Cup Indonesia belum pernah ngeluarin hoodie. Sedangkan sekarang ini pasarnya hoodie itu lagi-lagi baik. Itu bisa menjadi pemasukan kita di dari nasional. Adapun tingkatnya untuk regional pun ada. Pembagian hasil dari ad sampai regional ke nasional. Kita bagi rata. Ad dapat hasil, regional dapat hasil, nasional dapat hasil. Yang sekarang dari saya selama bekerja itu tidak ada dari regional, tidak ada pemasukan, hanya ke nasional. Saya pengen semua rata. Insya Allah kalau kita bisa perbaiki strukturalnya dari ad regional sampai nasional itu ada. Permasalahan kita satu, ketika maaf ya, dari akhir masa jabatan, bila mana ada suatu kesalahan, kita nggak bisa tracking. Trackingnya dari mana? Contohnya, selama ini ad ada yang langsung ke nasional tanpa melewati regional. Yang saya mau ad langsung ke regional baru ke nasional. Kebaca semua? Karena kalau tidak strukturnya tidak dirubah seperti seharusnya, L15 Cup Indonesia akan terus begini. Terus terang, kepengurusan sekarang jauh lebih baik. Saya sangat suka dan sangat senang dengan hasil masa jabatannya. Dari presentasinya, masalah laporannya, keuangannya, alhamdulillah nyata, dan saya baru lihat selama saya menjadi anggota L15 Cup Indonesia. Oke, 10 digit lagi tuh. Ada? Maaf. Sudah cukup ya, oke. Bisa kita berikan untuk pertanyaan berikutnya. Terus dulu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Surabaya. Jadi ini pertanyaan pesan dulu, nanti kita akan tanyakan jawaban ketiga ya. Pesan dulu 5 pertanyaan. Saya sih mewakili Surabaya. Pertanyaannya sih untuk ketiganya saja. Ya, nanti enak jawabannya. Pertanyaan dari saya, simple, sederhana dari saya. Berapa persen waktu Anda untuk disiapkan untuk di Pennas? Waktunya, karena menurut saya pribadi sendiri, persentase waktu itu sangat bisa dinilai gitu. Karena misalnya contoh nih, karena keluarga bekerja di organisasi. Untuk organisasinya, berapa persen yang Anda berikan untuk Pennas? Itu aja, terima kasih. Masih dong. Mungkin bisa dari dulu 3 pertanyaan, berapa persen waktu untuk di organisasi dibagi pekerja dan keluarga, silakan terjawab. Dimulai dari saya. Ya, silakan dong. 1 menit ya. Pertanyaan adalah berapa persentase yang akan saya hasilkan untuk nasional? Yang pasti selama saya di L15 Cup Indonesia, kalau bisa dihitung, saya 70% untuk nasional, untuk tingkat ad ya, di ad atau untuk L15 Cup Indonesia. Kalian bisa lihat saya, track record saya selama di L15 Cup Indonesia. Lo mau telepon jam berapa saya pasti ladenin. Iya, sungguh. Makasih untuk pertanyaannya. Kalau saya akan kasih 100% waktu saya untuk Pennas. Tapi mohon maaf, 900%-nya saya kasih buat keluarga dan pekerjaan. Jadi di sini saya coba menjelaskan dalam satu menit. Ini bukan perkara persenan, bukan perkara dari 24 jam sehari kita kasih berapa jam buat organisasi.
tapi seberapa kualitas waktu itu. Saya percuma duduk bareng di forum Kopdar dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, hasilnya nol. Yang kita bahas apa? Percuma, jadi nggak ada kualitas. Kalau di ads saya itu cuma 1 jam forumnya, gitu. Jadi maksud saya kualitasnya dong. Nah, kita kalau udah terpilih jadi ketua nasional, otomatis kita udah punya kebijaksanaan, kita udah punya pola pikir yang sifatnya itu kepemimpinan, leadership. Kita tahu memilah mana waktu yang harus buat keluarga, pekerjaan, dan organisasi. Seperti itu. Tuh, terima kasih. Baik, pertanyaannya berapa persen waktu saya untuk CI? Patokannya adalah harian. 30% plus minus 5%. Saya bisa jawab seperti itu. Kenapa? Dari 24 jam waktu yang ada dalam satu hari, hampir 8 jam hingga 10 jam satu hari itu teralokasikan waktu saya untuk CI. Jujur saya juga punya pekerjaan yang harus saya urus, dan juga ada juga keluarga, kata ayah saya membutuhkan saya. Tetapi terlepas dari pekerjaan atau pengajar keluarga saya akan berikan waktu saya sepenuhnya. Satu contoh di antaranya adalah membangun sistem yang tadi teman-teman lihat, itu mengajarkan semuanya sendiri, sistem laporan keuangan yang transparan, dan itu nanti rencananya akan kita coba masukkan ke dalam sistem aplikasi yang tadi saya coba tawarkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan lagi? Dari Kuningan, sok. Biar lama, pencet lama. Oh, jangan keluar. Cek, oke. Ini pertanyaan untuk 3 kandidat ya. Boleh lebih dari 1 om ya. Bahkan 1 pertanyaan berbobot ya. Oke. Yang pertama, konsep R15CI menurut sudut pandang dan persepsi berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan, itu apa? Saya pengen tahu cara implementasinya seperti apa. Dan yang kedua, seberapa penting identitas klub Indonesia di mata 3 kandidat di depan. Oke, saya revisi ya. Konsep IR15CI bagi ketiga kandidat dan seberapa penting IR15CI untuk masing-masing calon. Begitu Mbak? Ya. Betul ya? Oke, dari pertanyaan ini saya kasih waktu maksimal 30 pertanyaan, 3 menit maksimal. Kalau ada itu lebih bagus. Mungkin silakan Bang Roko bisa menjawab pertanyaannya. Oke, akan Ya. Oke, akan bisa jawab. Oke, karena Bang Koko masih mikir, saya duluan ya. Terima kasih Pak Wagub, Dekui, Kuningan. Kalau saya jelaskan secara logika saya dan kualitas berpikir saya mungkin itu tidak perlu. Tapi yang pastinya konsep atau persepsi saya terhadap organisasi ini dari apa yang sudah saya jabarkan di visi-visi, jujur dengan bahasa yang paling ringan saya sampaikan, organisasi ini adalah ladang pahala saya. Kemanapun saya pergi, agenda klub dan lain-lain, saya selalu membawa keluarga saya. Karena saya di organisasi ini didukung oleh keluarga saya, didorong oleh keluarga saya. Saya mungkin bisa melakukan hal apapun di keseharian lingkungan dengan tetangga, keluarga. Tapi saya butuh sesuatu yang bisa memfasilitasi niat-niat baik saya, pemikiran-pemikiran positif saya. Jadi organisasi ini adalah tempatnya saya berbuat baik, mencari pahala. Kalau dibilang seberapa penting R15CI, 4 tahun lebih saya di CI, saya jalani
tanpa status member. Dan saya tidak menjalani masa prospek. Malam saya datang Kopdar, besoknya dilantik, langsung jadi pengurus nasional, langsung jadi sekretaris begitu ditarik dari nasional, dan langsung jadi ketua 2 periode sampai saat ini. Seberapa penting ya 15 CI? Mungkin saya nggak bisa sampaikan itu. Saya buktikan itu dengan loyalitas saya, waktu saya, apa yang sudah saya capai di Jakarta. Itu yang bisa menjawab. Karena kalau saya keluarkan isi kepala saya untuk menjawab ini, saya khawatir itu bisa diterima atau tidak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari Kang Deku, yang pertama konsep M15CI menurut saya, konsep M15CI menurut saya ada 3. Pertama adalah kekeluargaan, kedua adalah profesional, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran kalau buat saya. Jadi dari program kerja tadi, poin utamanya dari saya adalah, ini juga menjawab sekaligus menjawab poin yang kedua, seberapa penting CI. Saya ingin R15CI menjadi klub motor yang lebih modern lagi daripada sebelumnya. Itu jawaban saya. Saya tidak pernah mendengar tentang klub Indonesia seperti apa di belakang kita. Memang nggak lebih paham daripada kita. Tapi kalau misalkan kita sudah paham, terus kita nggak bisa mengimplementasikan juga sia-sia banget gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekeluargaan dan profesional. Dalam perjalanan panjangnya pandemi ini berimbas, tadi juga sudah dijelaskan Bang Agam sama Bang Koko juga, dengan adanya konsep kemandirian, kita tidak hanya bekerja nantinya. Saya ingin menegaskan bahwa kita tidak hanya bekerja secara fisik untuk klub kita, tetapi sistem aplikasi yang dibangun nantinya akan membentuk billing system tersendiri, dan itu fungsinya nanti untuk mendapatkan keuangan klub. Yang pertama, yang kedua, kita akan dicari oleh sponsor, bukan kita mencari sponsor. Seperti itu. Dan ketiga, proses pembelajaran. Tanpa adanya proses pembelajaran, semuanya akan jadi sia-sia. Nggak perlu secara ekstrim kita melakukan perubahan banyak, pelan-pelan aja bertahap. Satu sama lain saling mengingatkan, satu sama lain saling mengisi. Jadi ini menjawab juga seberapa penting CI buat saya. Jawabannya cuma satu, sangat penting. Terima kasih. Pertanyaan adalah konsep 15 CI menurut sudut pandang saya dan persepsinya. Selama saya bergabung dengan 15 CI, menurut saya, ketika kita mencari rasa persaudaraan kita, atau disebut juga rasa brotherhood, selama ini kita cari apa sih dari 15 CI? Selain rasa memiliki. Selain tidak rasa memiliki, apakah kalian tetap di 15 CI? Itulah konsep 15 CI sebenarnya. Kalau kalian selama ini masih tidak punya rasa, kalian pasti akan meninggalkan 15 CI. Tapi ketika kalian punya rasa, itu akan banyak rasa brotherhood, rasa memiliki, dan semua rasa kalian akan merasakan semua situ. Itulah 15 CI bagi saya. Seberapa penting 15 CI bagi saya? 15 CI adalah keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih belajarnya dari kandidat. Pertanyaan keempat saya lemparkan dua peserta, silahkan. Oke, silakan lanjut. Kang Diki, tolong mic-nya digeser. Dari Bali belakang. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Saya cuma punya 2 pertanyaan saja kepada ketiga kandidat. Yang pertama, manakah yang para kandidat pilih, antara ketegasan atau kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ke depan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara para kandidat untuk membuat transparansi data dan menjaga transparansi data itu kepada kita semua para ketua M? Terima kasih. Mulainya dari saya, kayaknya dari yang ketiga, ya. Pertanyaan Iya, ada. Oh, pertanyaan pertama, ketegasan, pilihan antara ketegasan atau kekeluargaan. Baik, jawabannya kalau saya sama di konsep manajemen kan ada 3 ya.
ada otoritarian, ada partisipatif, ada delegatif. Kita bisa pakai yang mana? Ketiganya. Kita nggak bisa memilih salah satu. Dalam menjawab pertanyaan ini juga sama. Mana yang dikedepankan? Ketegasan atau kekeluargaan? Fleksibel. Karena kondisi situasional. Kita nggak bisa sepenuhnya menggunakan kekeluargaan. Juga tidak bisa sepenuhnya ketegasan. Kita bukan klub yang kaku. Maka saya bilang tadi kita belajar seperti itu. Itu jawabannya. Jadi antara ketegasan dan kekeluargaan itu situasional. Kemudian yang kedua, transparansi data. Mas Denis minta tolong itu tuh sistemnya tadi. Saya ingin coba menjelaskan sedikit, minta waktunya Pak. Mudah-mudahan bisa 1 menit. Oke. Bisa sedikit? Oke, baik. Ini adalah sistem yang digunakan untuk mendorong sistem transparansi data yang tadi saya jelaskan adalah adanya sistem otorisasi di kita. Itu mulai dari ketua, bendahara, sekretaris itu ada di sini sistemnya. Kemudian masuk menggunakan initial data registration. Ini di sini adalah modul yang digunakan untuk supaya kita bisa tahu profiling dari masing-masing ad hingga regional termasuk member yang ada di dalamnya. Kemudian masuk ke dalam skema database. Ini bukan database sebenarnya. Kemudian nanti ada proses validasi. Kemudian semua aktivitas yang ada di dalamnya itu akan coba kita rekam semuanya. Dan kalau kurang lebihnya inti dari hingga di aktivitas ini hingga assessment dan publikasi ini adalah seperti skema yang ada di Facebook seperti itu. Jadi yang membedakan di Facebook adalah di Facebook tidak menampilkan serangkaian data berupa tabel, tapi kita juga akan menampilkan data berupa tabel dan tabel evaluasi ataupun tabel hasil monitoring ini hanya dimiliki oleh jajaran ketua, sekretaris dan bendahara untuk memudahkan. Dan ini saya jelaskan tadi sistem bendahara. Kenapa diperlukan kenapa bendahara diperlukan ke dalam sistem ini? Saya jelaskan tadi. Ke depan kita akan menggunakan billing system. Billing system nanti dihitung 4 kali transaksi sehingga kita bisa menawarkan ke bank dan kita tidak lagi perlu mencari sponsor. Yang diharapkan adalah sponsor mencari kita. Dan ini juga salah satu agenda jualan kita ke Yamaha tentunya. Seperti itu. Sekretaris untuk apa? Semua pencatatan, mulai dari membership dan lain sebagainya dan semua aktivitas yang nanti ditopang oleh divisi medsos mungkin kalau ada, itu bisa masuk ke dalam skenario aktivitas. Jadi tambah persis seperti Facebook kurang lebihnya, seperti itu. Jadi itu yang menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya luar biasa bagus ya. Ketegasan atau kekeluargaan? Kalau dari saya, ketegasan dan kekeluargaan ini berada di point of view yang berbeda atau di level yang berbeda. Saya coba jelaskan sedikit. Ini pendapat saya. Ketegasan itu mungkin dia sama dengan kekerasan. Kita ambil keputusan itu secara tegas atau keras. Kekeluargaan itu kita begitu dihadapkan sama satu situasi, kita menanggapinya secara kekeluargaan atau tidak kekeluargaan. Jadi kalau ketegasan itu sifatnya adalah keputusan. Kita mengambil satu keputusan. Kita bijaknya itu mau ngambil ketegasan atau keras. Kalau keras itu pecah. Nah kalau misalnya kekeluargaan ini dia bukan semata untuk keputusan, tapi dia lebih kepada situasi yang kita hadapi, Pak. Situasi yang kita hadapi. Situasional sifatnya. Kita mau menanggapi itu secara kekeluargaan atau tidak kekeluargaan. Karena rata-rata kita terjebak. Rata-rata kedua komunitas manapun terjebak di sini. Kenapa? Kadang dia lebih mengedepankan egonya. Jadi kalau misalnya ada ketua yang mengedepankan egonya, dia akan lebih memilih ketidakkekeluargaan di satu sisi. Di sisi lain dia akan memilih kekerasan. Ketimbang saat dia menurunkan ego dan dia punya kemampuan berpikir yang bijak dan leadership, dia akan lebih memilih ketegasan dan di satu situasi dia memilih jalan kekeluargaan. Kemudian yang kedua ini bagaimana cara kandidat menjaga transparansi data. Kalau saya coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah. 2 periode saya menjadi ketua. Kas Jakarta itu selalu surplus. Belum pernah saya dengar ada klub secara 4 tahun berjalan, setiap tahun cash flow-nya itu surplus di atas 2 digit. Belum pernah saya temukan itu.
gampang membuat acara anniversary yang hebat besar, gampang. Tapi setelah itu apa jadinya? Hutang. Tiap klub harus ada BPKB, banyak lagi. Nah, bagaimana mengatur itu? Jadi menjadi ketua itu nggak cukup dia punya modal kemampuan bisnis mencari uang. Tidak sekedar dia bisa memimpin satu perkumpulan, tapi manajemen keuangannya juga harus dia kontrol. Kebanyakan ketua bilang, lu berdana tugasnya keuangan. Tidak, Pak. Tidak. Kita yang kontrol keuangan itu. Oke, terima kasih untuk diingatkan waktunya. Jadi itu saya jawab catatan faktanya itu dari saya sendiri. Keuangan itu tidak pernah minus dan selalu surplus. Mengatasinya seperti itu dengan kebijakan dan kontrol dari ketua. Demikian. Oke, cukup, terima kasih. Pertanyaannya adalah ketegasan atau kekeluargaan yang akan didahulukan untuk L12TI. Kalau jawaban saya, ketegasan dulu. Kenapa ketegasan? Ketegasan bukan berarti keras. Ketegasan itu mengikuti aturan. Setelah mengikuti aturan, ada rasa kekeluargaan. Itu bisa dilihat nantinya kasusnya seperti apa. Kalau kita mengikuti awal dari kekeluargaan dahulu, tidak akan pernah berjalan. Rasa itu yang kita pakai, oh kasihan sini, tapi aturannya nggak pernah bisa berjalan. Kita lihat dari ketegasan itu berdasarkan dari ADART. Patokannya itu. Oke. Terus bagaimana cara kandidat menjaga transparansi data? Bagi saya, laporan keuangan itu harus tetap ada tiap bulan. Terus permasalahannya satu, kita ini mungkin mulai data member. Untuk Ed Bogor, maaf saya ini chapter saya sudah mulai memakai Google Form. Jadi tidak ada pernah data yang hilang di Google Form. Insya Allah, karena saya nggak tahu diri apa begini. Tapi yang insya Allah laporan juga keuangan juga akan mulai di Google Form, dan itu juga bisa dilihat langsung tanpa harus, karena gini Pak, sebagai orang nasional kita berjalan dalam waktu 3 bulan sudah bekerja. Tapi lihat di keuangan kita dulu. Dari sisi keuangan kita lihat yang gratis, kita lihat apa yang bisa bekerja. Yang penting sumber daya manusia atau SDM-nya. Saya sudah punya pandangan mengenai SDM sendiri. Tim saya yang insya Allah bisa bekerja. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Bali. Lanjut ke pertanyaan kelima. Dari Palembang, silakan mengajukan pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Arifin dari L15CI Palembang. Yang ingin saya tanyakan pada 3 kandidat, apa benar motivasi kalian sehingga ingin, apa yang benar-benar motivasi kalian sehingga ingin mencalonkan menjadi presiden CI selain visi-visi yang telah kalian sampaikan? Dan yang pertanyaan kedua, di masa pandemi ini semua kegiatan berkumpul dan lain-lain dibatasi oleh pemerintahan. Apa yang akan dilakukan, direncanakan, dihimbaukan agar CI masih tetap solid, tetap eksis, tapi juga tampak mengabaikan anjuran pemerintahan? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dijawab. Pertanyaan pertama tadi apa nih Pak? Motivasi selain dari visi misi. Oh, oke. Kalau bahasa motivasi saya, apakah benar saya akan ingin menjadi pemimpin? Saya 2 kali mencalonkan, belum berhasil. Tapi insya Allah, kalau mungkin ini kalau rezekinya dari Allah,
Insya Allah saya akan jadi pemimpin. Saya bersikukuh ingin menjadi ketua umum karena saya pengen N15TI lebih maju dari sebelumnya, lebih baik, jauh lebih baik. Saya pengen N15TI ada perubahan. Terus di masa pandemi kegiatan ini yang saya bilang tadi, bentuk suatu kegiatan adalah mengenai dari media. N15TI tidak seperti N15TI pertama saya tahu. Di media itu dulu, maaf saya menjadi masa lalu, kita belajar dari masa lalu, medianya bagus. Terus dengan ada postingan-postingan. Nah, sekarang saya pengen menggalakkan lagi kegiatan dari medianya sendiri. Karena makanya saya pengen ada YouTube N15TI juga. Ya karena seperti itu. Biar semua app yang dari lain pun melihat, oh saudara saya di sini seperti ini, oh seperti ini. Seperti saya perjalanan kemarin juga saya bertanya, ngobrol sama kawan-kawan, saudara-saudara saya. Oh ternyata ini begini, ini begini. Dan yang beda, tiap kota, tiap daerah, pandangan, sudut pandang pasti berbeda. Tapi kita ingin tahu keadaan masing-masing juga, alhamdulillah dengan keadaan seperti sekarang. Ya, sekian, terima kasih. Ya, bisa dilanjut dengan berikutnya. Dari Agam, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat luar biasa, Om Arifin. Jujur, kalau ditanya motivasi saya apa, saya tidak berkeinginan menjadi presiden atau ketua nasional. Selama pengalaman saya berorganisasi, saya belum pernah mengajukan diri menjadi ketua kelompok, menjadi pengurus, tidak. 100% dari awal saya SD ikut OSIS sampai semua organisasi yang saya bisa ikuti selama saya punya waktu, saya tidak pernah mengajukan, tapi selalu menjadi pengurus. Jadi kalau ditanya motivasi, saya ada di sini karena dorongan dari teman-teman, dorongan. Dan itu juga yang terjadi kepada saya awal saya masuk CI. Saya didorong dari Pengmas dalam waktu 1 hari. Kang Mondi ada di sini jadi saksi. Kang Mondi yang ospek saya single turjib, sehingga saya dilatih jadi member resmi. Untuk jadi ketua saya tidak mengajukan diri juga. Jakarta pertama kali saya tidak mengajukan diri. Saksinya seluruh member Jakarta. Di periode kedua saya mengumumkan untuk sudahi semuanya karena saya mau fokus bekerja. Tapi kembali lagi saya dipaksa untuk mematuhi dari senior-senior menjabat kembali. Dan begitu ada informasi Munas, saya sama sekali tidak mengajukan diri, tapi dorongan dari lain. Berkali-kali saya tolak, tapi tidak bisa. Kalau saya jawab kenapa? This is a call of duty. Ini adalah panggilan tugas, Pak. Saya di sini karena panggilan tugas. Jadi saya akan bekerja semampu saya. Mau saya itu cuma jadi tukang sapu, Pak. Mau saya cuma jadi tukang absensi. Semua udah pernah saya lakukan dan saya nggak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengeluh. Itu motivasi saya, Om Arifin. Kemudian kalau ditanya di masa pandemi, bagaimana kita bisa menjalankan organisasi itu supaya tidak melanggar aturan? Sudah saya coba terapkan di ad saya karena saya tidak bisa mengomentari ad lain, tidak bisa menilai klub lain. Ad Jakarta meniadakan agenda resmi semenjak pemerintah mengumumkan adanya PPKM. Sebelum PPKM ada istilah lain juga. Tapi kami tetap beraktivitas secara mandiri dan menjalankan program-program sponsor, menjalankan minat-minat bikers dari para member, memfasilitasi mereka tanpa melanggar. Balap tetap ada yang latihan balap, tapi kita batasi kuotanya. Kopdar online tetap berjalan. Oh, apakah pernah kopdar tatap muka? Pernah, Pak. Ada program sponsor,
yang harus kita jalankan. Sebelum pandemi, kita memegang tanggung jawab uang di atas 10 juta, support sponsor untuk balap, dan banyak sponsor lain. Tapi balap ditiadakan sudah 2 tahun, Pak. Saya kembalikan uang yang sponsor. Oke, terima kasih. Mereka bilang, oke, terima kasih. Mereka bilang, mereka menolak. Silakan habiskan itu untuk agenda, karena selama ini kalian menjalankan branding kami tanpa kami support, dan sekarang kami ada dana kalian. Jadi itu kepercayaan, dan kita jaga kepercayaan itu dengan wawasan terhadap protokol dan anjuran pemerintah, dengan kebijakan dan kemampuan leadership tadi. Seperti itu, Om Arifin. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang motivasi saya gabung di JI. Saya ingin menegaskan pertama, ketika gabung di JI, khususnya 1 tahun pertama, saya bertemu dengan banyak orang hebat, dan orang hebat itu ada di ruangan ini. Tapi satu pertanyaannya sama, ketika saya ketemu sejumlah saya tanya, jika Anda hebat, kenapa JI nggak hebat? Yang motivasi saya adalah saya ingin JI hebat, saya ingin JI lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita bergerak dari organisasi lama menuju organisasi yang lebih modern. Itu motivasi saya. Saya nggak minta apa-apa. Yang saya minta cuma satu, tolong doakan saya jadi orang baik, dan kalau saya mati tolong diantar ke kubur. Itu aja. Kalau saya mati jalan sendiri ke kuburan. Itu satu. Yang kedua, mereka dengan masalah pandemik, apa yang dilakukan? Kita menyerahkan batasan. Tetapi tadi sudah dijelaskan Kak Sir, kita punya sejumlah kesempatan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditambah sekarang kita punya dewan pertimbangan, kita punya ketua regional, kita punya ketua R, kita punya suara masukan member, dan kita akan mencoba mengembangkan sistem aplikasi yang nanti bisa menampung aspirasi dan juga suara dari member-member yang lain. Memang mungkin kita akan filter ya, karena kan takutnya database atau servernya akan bengkak. Tapi dari dari kondisi-kondisi yang ada, kita akan mencoba tetap bergerak, kita coba tetap mencoba untuk tetap tumbuh. Dan ini sudah efektif berjalan di sejumlah app dengan caranya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, dan dengan karakternya masing-masing. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sepertinya 5 pertanyaan cukup. Cak Sir, kondisi waktu masih bisa juli 1/2 jam lagi ya. 1 pertanyaan pada singkat ya. Close ya. Oke, pertanyaan kita close dulu ya. Sudah. Kita lanjut, ini udah di vote online sudah close, Cak Sir. Fotonya sudah close. Vote online sudah close. Tinggal kita lanjut vote untuk pemilihan langsung secara di sini. Rekan-rekan dari panitia bisa membagikan kotak suara, bisa kembali ke masing-masing. Ditutup dulu. Silakan Bu. Ini bukan saya masuk di itu juga, ini kan ada ini ya. Maksudnya yang di sini minta tolong kita maunya gimana? Sesuai dengan keputusan saat ini panitia, atau yang kan ada beberapa dari regional lain yang katanya sinyalnya tidak suka, sehingga menentukan suaranya di regional. Nah, itu dianggap sah atau tidak? Jadi biar terbuka semuanya. Kita tadi sudah sepakati 1 ad 1 suara. Aturan itu sudah sepakati. Soundingan sudah kita sounding sebelumnya. Apabila memang mereka terkendala beberapa menit atau setengah jam sebelumnya kita sounding. Silakan. Saya menyambung dari Oke. apa alasan kita memfasilitasi voting online? Itu dasar dari masukan dari undi kita di barusan. Oh, itu sih. Sorry. Itu dulu ya. Iya, silakan. Nah, itu sih. Ya. Nggak seperti itu maksudnya. Di sini kita langsung sepakati aja, biar tidak bertele-tele dan nantinya tidak membuang waktu banyak. Yang sudah disepakati bareng-bareng, sepakati bareng. Jadi diputuskan karena di sini juga ada dewan presidium dan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, ketika saya lagi nonton juga di grup ketua, karena beberapa wilayah yang menentukan suaranya pada regional. Nah, nanti takutnya ya kan, kalau misalkan tidak diputuskan sekarang, itu akan menjadi polemik ke depannya. Lebih baik diputuskan sekarang, itu aja Om. Oke,
Mohon maaf, Dewan Presidium ada berapa orang? 3. Hah? Ada 3. Ada 3. Saya meminta izin untuk hak ekspresi sebagai kandidat untuk di voting di 3 presidium. Penjelasan saya, kita di sini kan secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Jadi ada keterbatasan yang dihadapi rekan-rekan kita di daerah yang kita mungkin tidak ada di sana sehingga kita mungkin tidak begitu memahami. Jadi saya mohon permintaan mereka di approve Pak, karena saya membaca juga komen-komenan dari beberapa gubernur regional karena ada keterbatasan itu waktu, ada juga yang musibah bencana alam, ada yang sakit dan itu diwakili di ketua regional dan itu suaranya sudah mutlak dari grup mereka sendiri. Begitu Pak, mohon izin di voting. Terima kasih. Ya itu sih maksudnya gini ya. Kalaupun tadi dari Amanda bilang kan sebelumnya kan sudah di-share ya. 30 menit sebelum pemilihan suara itu sudah di-share sebelumnya. Dan profil calon kandidat pun sudah di-share juga sebelumnya. Nah, yang menjadi takutnya akan menjadi polemik ke depannya, tolong ditegaskan lagi sekali lagi. Jadi diputuskan oleh Dewan Presidium mana yang akan diambil. Ini kan sama-sama belum ada yang buka file dari panitia ya, belum ada yang buka file dari panitia. Jadi langsung diputuskan saja, biar nanti setelah selesai tidak ada polemik ke depannya karena kesepakatan atau musyawarah ini yang disepakati yang ada di sini. Jadi tadi sudah saya sampaikan ke panitia, rekan-rekan yang sudah ada di sini mungkin satu hak suara. Nama yang rekan-rekan yang sudah ada di sini di forum online sudah tidak ada suaranya. Ketua gubernur hanya punya salah satu hak suara, hanya punya satu hak suara. Jadi rekan-rekan saya rekan-rekan sudah ada di sini berarti otomatis di forum online dia sudah ada suara karena sudah diwakilkan di sini. Dan profil ini sebenarnya sudah kita sounding jauh-jauh beberapa bulan sebelumnya. Jadi nama-nama calon sendiri sudah kita sounding, sudah kita infokan dan tadi kita mau vote online itu beberapa jam, setengah jam sebelum kita vote online kita sudah coba paralel dalam waktu. Jadi voting online kalau kita nggak bisa menunggu lagi, kita sudah close di setengah 8 ya, setengah 8 kita close. Kita paralel dengan vote langsung di sini. Bisa? Oke. Itu berlaku di sini. Iya. Berarti surat kuasanya harus dibuktikan atau tidak? Enggak, dia sudah sebagai perwakilan. Suratnya itu tidak usah dibuktikan. Tidak usah dibuktikan, tapi dari perwakilan dan siap menerima tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya Mas Doli kesini bukan sebagai perwakilan Bogor, tapi berasal buat nama Bogor, konsekuensi Mas Doli dengan ketua RT masing-masing. Kalau kita mau pakai masing-masing pakai surat kuasa, ada beberapa kota mungkin yang nggak sempat ketemu ketuanya. Ada yang poin 3 antara ketegasan sama kekeluargaan. Kalau kita mau pakai poin surat kuasa, ada beberapa mungkin yang kita udah tanjur ngegas, nggak sempat ketemu kota Kepler sebelumnya. Karena surat itu nggak terdelivery. Otomatis kesini sia-sia dong. Oke? Karena memang sudah kondisi seperti ini. Satu kota, satu RT di sini mewakili satu suara. Oke, sepakati ya. Oke, kita sepakati ya. Sah kan nih? Sah? Sah. Yang Menteri? Yang jadi pertanyaan saya tadi yang berkaitan dengan ini itu yang saat ini adalah tadi suara gubernur satu, suara satu. Suara N1. Ya. Terus ini yang hadir berlaku seperti itu dan sedangkan yang tidak ada di sini yang melalui link itu yang sah seperti itu. Jadi tadi ada di saya baca di mana di grup ketua itu kan diwakili melalui komen regional. Tadi kita ngelimpahin dari ketiga calon kandidat 1, 2, 3 masing-masing kota milih siapa, bukan minta diwakilkan, bukan minta disebutkan sebentar. Kita minta pilih siapa. Oke? Oke.
Kesepakatan yang di sini ya. Ya kita nggak butuh. Ini nanti suaranya Manado diwakilkan oleh Sulawesi, Sulawesi diwakilkan oleh nggak ada. Kita nggak butuh yang Maliparan. Jadi yang itu adalah yang di link aja. Yang di link. Bukan di komen itu. Ya? Bukan yang di komen, yang di link yang dilempar oleh panitia. Itu yang saya maksud. Oke? Oke, silakan panitia distribusikan surat pencoblosan suaranya di sini. Sementara rekan panitia boleh kembali. Sementara rekan panitia menghitung suara-suara dari online. Monggo rekan panitia dibantu surat suaranya dicoblosan.